Kalau kita mengamati akhir-akhir ini, terlebih pada masa pandemi ini, mobil ambulans dari paroki keluar masuk berkali-kali, entah untuk mengantar jenazah yang meninggal di rumah karena sakit COVID-19, entah untuk mengantar yang dari rumah menuju ke rumah sakit karena saturasi oksigen yang menurun dan membutuhkan perawatan lebih lanjut, di mana keluarga tidak mungkin bisa menangani. 24 jam senantiasa siap untuk melaksanakan apa saja. Itulah yang terjadi di paroki ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak, dimanapun panjenengan berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita kembali merayakan perayaan Ekaristi pada hari Selasa masa biasa yang ke-17. Musa dikisahkan bagaimana dalam kehidupannya seringkali memasuki kemah yang disediakan untuk perjumpaan dengan Allah. Relasi yang dibangun terus-menerus meneguhkan apa yang menjadi tugas perutusan Musa. Sementara di hadapan para murid, Yesus memberikan penjelasan tentang ilalang dan gandum, juga tentang masa menuai gandum yang siap untuk dipanen, dan siapa yang menaburkan ilalang dan siapa menaburkan gandum. Itulah warta sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika para murid datang dan bertanya, memohon jelaskanlah pada kami arti perumpamaan tentang ilalang di ladang itu. Yesus menjelaskan untuk para muridnya makna dari ilalang yang ada di ladang itu. Kapan dituai, siapa penuainya, juga benih yang baik, apa maksudnya, siapakah yang menaburkan benih ilalang, dan sebagainya. Yang jelas melalui sabdanya yang diwartakan untuk kita, terasa sekali akan kesabaran dari Allah terhadap aneka kejahatan yang dibuat oleh manusia, yang ditaburkan oleh iblis, yang digambarkan dengan perumpamaan ilalang ini. Kalau kita mengamati akhir-akhir ini, terlebih pada masa pandemi ini, mobil ambulans dari paroki keluar masuk berkali-kali, entah untuk mengantar jenazah yang meninggal di rumah karena sakit COVID-19, entah untuk mengantar yang dari rumah menuju ke rumah sakit karena saturasi oksigen yang menurun dan membutuhkan perawatan lebih lanjut, di mana keluarga tidak mungkin bisa menangani.
24 jam senantiasa siap untuk melaksanakan apa saja. Itulah yang terjadi di paroki ini. Kiranya ini bagian dari bagaimana sebelum para penuai menuai apa yang menjadi taburan putra manusia. Kebaikan-kebaikan ditaburkan tanpa juga membeda-bedakan apa agama dan keyakinannya. Ada juga di antara para relawan yang mengundurkan diri dari grup, tetapi mengatakan, sewaktu-waktu membutuhkan saya, silahkan dijapri. Artinya ini juga bagian dari kesediaan, kerelaan untuk memberi diri bagi yang lainnya. Sikap-sikap yang seperti ini pada masa sekarang ini sangatlah dibutuhkan. Sekalipun masa ini masa PPKM yang diperpanjang, namun di paroki ini selalu saja ada kesibukan, entah untuk mengantarkan obat, vitamin, buah-buahan, dan sebagainya. Mereka pun juga bagian dari relawan-relawan yang tanpa kenal lelah mau memberikan diri untuk sesamanya. Mari kita yang diajak bersabar seperti Tuhan bersabar, kita pun mengupayakan terus-menerus menaburkan gandum-gandum kebaikan untuk siapa saja di masa pandemi ini. Gereja terus-menerus mengundang keterlibatan panjenengan, agar dengan demikian saudari-saudara kita yang sedang mengalami terpapar corona, entah menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun juga di tempat-tempat yang lain yang terjangkau oleh para relawan, mereka pun diringankan, dikuatkan, terlebih juga terus-menerus membangun harapan bahwa Allah menganugerahkan kesembuhan. Semoga saudari-saudara yang menjalani isolasi mandiri, panjenengan seperti diajak oleh Musa untuk masuk ke dalam perkemahan yang khusus, di mana seperti Musa dikisahkan masuk ke kemah untuk bertemu dengan Allah. Aneka macam hal yang kiranya sangat membantu untuk daya tahan tubuh panjenengan, juga membangun sikap seperti Musa yang terus-menerus membangun perjumpaan dengan Allah. Sehingga dengan demikian juga ketika harus menjalani isolasi mandiri, tidak terasa membosankan, tetapi ketika panjenengan masih bisa beraktivitas, panjenengan pun juga bisa secara kreatif memaknai apa artinya berada di dalam rumah, menjalani isolasi mandiri dalam kondisi seperti sekarang ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dan siapa saja yang kita doakan dalam Ekaristi pagi ini, pun juga untuk yang berbeda-beda agama dan keyakinannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Marilah berkita ditusuartakan belas kasih Allah. Amin.